Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erlia, selaku dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Fendi Saputra, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Jember, Pendidikan IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang perangkat pembelajaran Discovery Learning terintegrasi STEM, materi pencemar lingkungan. Alhamdulillah, mudah-mudahan materi ini bermanfaat nantinya. Dimulai dari STEM. Apa itu STEM? STEM adalah sebuah pendekatan pembelajaran terpadu yang mendorong siswa untuk berpikir lebih luas tentang masalah di dunia nyata. STEM juga mendukung pengalaman belajar yang berarti dan pemecahan masalah, dan berpendapat bahwa sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika saling terkait. Pengertian Discovery Learning. Discovery Learning adalah model pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Rencana pelaksanaan pembelajarannya dimulai dari satuan pendidikannya itu SMP atau MTS, mata pelajarannya ilmu pengetahuan alam, kelas 2, kelas 7, semester 2, materi pencemaran lingkungan, alokasi waktunya 7 kali 40 menit, tahun pelajaran 2021-2022. Kompetisi dasarnya 3.8, menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Untuk 4.8, membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. Materinya berupa pencemar lingkungan, terdiri dari pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran suara, pencemaran tanah, dan dampak pencemaran bagi ekosistem. Kegiatan pembelajarannya: 1. Mengamati berbagai pencemaran di lingkungan sekitar. 2. Mengumpulkan informasi serta menganalisis penyebab dan dampak pencemaran udara, air, suara, dan tanah bagi ekosistem, merumuskan masalah serta mengajukan penyelesaian masalahnya. Yang ketiga, membuat laporan tentang penyelesaian masalah pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajarannya: pertama, peserta didik mampu mendefinisikan pengertian pencemaran dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan observasi pencemaran air dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menginferensi pencemaran air dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu memprediksi pencemaran air dengan benar. Yang kelima, peserta didik mampu melakukan observasi pencemaran tanah dengan benar. Yang keenam, peserta didik mampu menginferensi pencemaran tanah dengan benar. Yang ketujuh, peserta didik mampu memprediksi pencemaran tanah dengan benar. Yang kedelapan, peserta didik mampu mengobservasi pencemaran udara dengan benar. Yang kesembilan, peserta didik mampu menginferensi pencemaran udara dengan benar. Yang kesepuluh, mampu memprediksi pencemaran udara dengan benar. Yang ke-11, mampu menganalisis dampak pencemaran bagi ekosistem dengan benar. Dan yang terakhir, mampu merancang gagasan penyelesaian masalah pencemaran lingkungan. Adapun model yang dipakai hari ini pada materi kali ini adalah pendekatannya berupa STEM, modelnya Discovery Learning, metodenya kerja kelompok, diskusi, ceramah, dan percobaan. Media pembelajarannya berupa laptop, LCD, dan speaker. Alat dan bahan berupa LKPD, kemudian alat dan bahannya lainnya adalah gelas kimia, ikan, air deterjen, air pupuk urea, tanah pertanian, dan tanah hutan.
Sumber belajarnya terdiri dari buku teks pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk SMP atau MTS kelas 7, serta buku-buku dan referensi lain yang relevan. Yang kedua, lingkungan sekitar, dan sumber belajar ketiga adalah media cetak dan elektronik. Langkah-langkah pembelajarannya sebanyak 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama, 3 jam pelajaran. Untuk pendahuluan, membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan penuh khidmat. Kemudian mengecek kehadiran dan menyiapkan peserta didik untuk belajar. Memberikan motivasi pentingnya mempelajari materi pembelajaran. Menayangkan video pencemaran air di Sungai Kode. Menggiring peserta didik untuk bertanya berkaitan dengan video pencemaran air di Sungai Kode dan menghubungkan pencemaran tersebut dengan ekosistem yang ada di Sungai Kode. Menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti selama 85 menit terdiri dari yang pertama, pengumpulan data. Guru menyampaikan informasi tentang eksperimen yang akan dilakukan. Kemudian, membagi peserta didik menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 peserta didik. Guru menerangkan cara menggunakan alat pada praktikum. Kemudian, guru membagi LKPD dan meminta peserta didik untuk membaca LKPD dan membuat prediksi awal. Kemudian, membimbing peserta didik melakukan eksperimen. Selanjutnya, membimbing dan mengamati peserta didik. Untuk kegiatan verifikasi pembuktian, guru membimbing peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik mempresentasikan hasil eksperimennya di depan kelas. Untuk kegiatan menarik kesimpulan, membantu peserta didik membuat kesimpulan dari kegiatan eksperimen dan kegiatan hari ini. Kegiatan peserta didiknya membuat kesimpulan eksperimen dengan berdiskusi kelas serta memberikan timbal balik. Kegiatan penutup selama 18 menit, guru memberikan penguatan terhadap kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian guru memberikan pertanyaan untuk mengecek pemahaman peserta didik. Guru memberitahu materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya, dan terakhir memberi salam. Pada pertemuan kedua, selama 2 jam pelajaran, untuk pendahuluan selama 14 menit, membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan penuh hikmat. Guru mengecek kehadiran dan menyiapkan peserta didik untuk belajar, kemudian memberikan motivasi pentingnya mempelajari materi pembelajaran. Selanjutnya, guru menayangkan video tentang pencemaran tanah yang berada di TPA Piungan. Kemudian menggiring peserta didik untuk bertanya berkaitan dengan video pencemaran tanah di TPA Piungan. Terakhir, guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Untuk kegiatan inti di pertemuan kedua selama 50 menit, guru menyampaikan informasi tentang eksperimen yang akan dilakukan. Kemudian membagi peserta didik menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 peserta didik. Untuk kegiatan pengumpulan data, guru menerangkan cara menggunakan dan membaca pH meter dan mempraktekannya di depan kelas. Membagi LKPD dan meminta peserta didik untuk membaca LKPD, serta membuat prediksi sementara. Kemudian membimbing peserta didik melakukan eksperimen. Pada kegiatan pengolahan data, guru membimbing peserta didik dan mengamati peserta didik. Pada kegiatan pembuktian, membimbing peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik mempresentasikan hasil eksperimennya di depan kelas. Pada kegiatan menarik kesimpulan, guru membantu peserta didik dalam membuat kesimpulan. Kemudian kegiatan penutup selama 16 menit, guru memberikan penguatan terhadap kegiatan pembelajaran hari ini, memberikan pertanyaan untuk mengecek pemahaman, kemudian memberitahu materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya, dan tugas yang akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Terakhir,
memberi salam. Pertemuan ketiga selama 3 jam pelajaran. Untuk kegiatan pendahuluan selama 17 menit, guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan penuh hikmat. Kemudian guru memberikan persepsi dan motivasi, selanjutnya menayangkan video tentang letusan Gunung Merapi, kemudian menggiring peserta didik untuk membuat pertanyaan berkaitan dengan pencemaran udara, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Pada pertemuan ketiga ini, kegiatan intinya selama 85 menit. Untuk materi identifikasi masalah, guru menayangkan video tentang letusan Gunung Merapi. Kemudian guru menggiring peserta didik untuk membuat pertanyaan berkaitan dengan pencemaran udara. Selanjutnya, membagi peserta didik menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 peserta didik. Pada kegiatan pengumpulan data, guru menerangkan langkah kerja praktikum, kemudian membagi LKPD, dan meminta peserta didik untuk membaca LKPD dan membuat hipotesis. Selanjutnya, guru membimbing peserta didik untuk melakukan eksperimen. Eksperimennya ini berupa polusi udara. Mereka mengamati, mencatat, dan pengamatan pada kolom yang tersedia pada LKPD. Pada kegiatan pengolahan data, guru membimbing peserta didik dan mengamati peserta didik. Selanjutnya, pada kegiatan pembuktian, peserta didik mempresentasikan hasil eksperimen yang di depan kelas. Pada kegiatan menarik kesimpulan, membantu peserta didik membuat kesimpulan dari kegiatan eksperimen dan kegiatan hari ini. Untuk kegiatan penutup selama 18 menit, guru memberikan penguatan terhadap kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian guru memberikan pertanyaan untuk mengecek pemahaman. Guru memberitahu materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya dan tugas yang harus dikerjakan. Terakhir, guru memberi salam. Adapun teknik penilaiannya, ada 3 ranah yang akan dinilai. Pertama, ranah sikap. Teknik penilaiannya berupa observasi, bentuk penilaiannya berupa jurnal. Untuk ranah pengetahuan, teknik penilaiannya ada 2. Pertama, tes tulis, yang kedua lisan, dalam bentuk uraian dan jawaban terbuka. Untuk ranah keterampilan, teknik penilaiannya berupa penilaian proyek, bentuk penilaiannya daftar skala 1-4. Instrumen yang dipakai untuk penilaian materi hari ini, pertama soal tes uraian, LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan rubrik penilaian produk. Kemudian pengayaan dan remedial. Peserta didik yang telah mencapai ketuntasan hasil belajar diberikan kegiatan pengayaan, yaitu membuat artikel sederhana tentang faktor pencemaran, dampak pencemaran, dan solusi dari pencemaran lingkungan. Untuk peserta didik yang remedial, maka akan diberi bimbingan perorangan atau pemanfaatan tutor sebaya. Demikian materi pembahasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.